Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sungguh sebuah sukacita saya boleh kembali memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Saya hari ini diberikan nats dari Roma 10 ayat 1 sampai 15 dengan judul berdoa untuk mereka yang belum percaya. Untuk itu mari kita sama-sama membuka di dalam Roma 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita akan sama-sama membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat yang genap, demikian seterusnya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, dikisahkan ada seorang kaya, seorang pria yang memiliki istri dan dia kaya raya tapi sangat pelit, saudara. Saudara, singkat cerita, suatu hari sang istri ingin mencoba naik helikopter. Saudara, dengan penuh semangat dia berusaha membujuk suaminya agar mengizinkan dia naik helikopter. Saudara, supaya tidak terjadi keributan rumah tangga, maka akhirnya suaminya mengajak istrinya gitu ya ke tempat helikopter dan dia bertanya kepada orang yang menyewakan helikopter ini. Pak, kira-kira di sini ada paket yang paling murah gak untuk naik helikopter? Saudara, langsunglah si penjual ini berkata, tentu saja hari ini lagi ada promo couple 5 juta untuk 2 orang gitu ya. Wah, istrinya ini senang sekali. Tuh Pak, lagi promo, kapan lagi? Kata istrinya. Tapi sang suami ini berkata, no, itu masih terlalu mahal. Jadi dia tanya lagi sama si penjual atau penyewa daripada helikopter ini. Pak, ada gak yang lebih murah lagi dari 5 juta? Saya gak mau, kalau 5 juta itu masih terlalu mahal, dia bilang. Lalu si penjualnya, si penyewa ini bilang begini, oh ada khusus untuk Bapak, ada satu paket yang sangat memuaskan. Berapa Pak? Katanya sang suami, cukup membayar 1 juta rupiah saja. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku, katanya. Lalu sang suami dengan semangat, sudah kasih tahu saja syaratnya apa. Selama perjalanan tidak ada yang boleh bersuara.
Wah, kata sang suami, itu mah gampang banget katanya. Lalu sang penyewa ini bilang, ingat ya, kalau sampai bersuara, maka kamu akan didenda 5 juta rupiah. Tetapi kalau kamu bisa di dalam perjalanan tidak keluar suara sama sekali, saya akan memberikan kalian 10 juta rupiah. Wah, tawarannya menarik ya Bapak Ibu. Ada yang mau ikutan untuk menyewa helikopter ini? Ya Bapak Ibu, singkat cerita akhirnya setuju dan deal. Akhirnya pasangan suami istri ini naik helikopter. Saudara, di tengah perjalanan naik helikopter, pilot saudara yang mengendarai helikopter ini, dia sedang melakukan uji coba di dalam model-model bagaimana dia mengendalikan kapal itu. Jadi kebayang saudara, di dalam dia mengendarainya, wah dia putar balik itu helikopter. Yang darinya tadi atas jadi ke bawah. Kebayang ya, pokoknya kurang lebih seperti itu. Singkat cerita, mendaratlah mereka. Lalu sang pilot berkata begini kepada sang suami. Wah, luar biasa. Hanya kalian katanya, satu-satunya katanya di antara seluruh pelanggan saya yang mampu bertahan mengikuti helikopter saya dan tidak bersuara. Lalu sang suami bilang begini, Pak, sesungguhnya di pertengahan jalan saya ingin bersuara. Saya ingin berkata kepada Anda. Lalu sang pilot berkata, memangnya apa sih yang hendak kamu katakan? Pak, istri saya jatuh. Bapak Ibu kebayang ya cerita ini. Ini menggambarkan tentang seseorang yang begitu egois. Yang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia gak peduli sama istrinya. Yang penting aku mendapatkan keuntungan. Yang penting aku selamat. Saudara, ketika kita berbicara mengenai keselamatan, bukankah seringkali kita pun sebagai orang-orang percaya tanpa kita sadari, mungkin saja kita tuh menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Karena bagi kita mungkin kita merasa, toh aku sudah diselamatkan. Kenapa aku harus pusing dengan keselamatan orang lain? Saudara, tentunya ini berbeda sekali kalau kita baca Roma 10 tadi. Saudara, kita tahu di dalam konteksnya surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, sejak Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus, hidupnya sepenuhnya ditujukan untuk pemberitaan Injil. Saudara, sejak ia berjumpa dengan Kristus, sejak dia mengalami apa yang namanya anugerah, dia yang tidak layak tetapi dia diselamatkan, dia yang berdosa, bahkan di dalam suratnya dia berkatakan, aku yang paling hina, aku yang paling berdosa. Tetapi diselamatkan, membuat dia terus-menerus menghidupi karya keselamatan Kristus untuk memberitakan Injil. Karena itu hari ini saudara, kita sama-sama akan belajar mengenai dua hal. Mengapa sebagai orang percaya kita harus berdoa untuk mereka yang belum percaya? Yang pertama, karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yang pertama, karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Saudara, kalau kita mau berpergian ke luar negeri, tentu kita membutuhkan yang namanya paspor, saudara. Kalau kita mau masuk ke negara tertentu, maka kita membutuhkan paspor itu sehingga kita bisa masuk. Saudara, demikian juga penggambaran mengenai pembenaran karena iman yang dinyatakan dari ayat 5 sampai 13 yang tadi kita baca. Tanpa karya Kristus di atas kayu salib, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pembenaran di dalam Tuhan. Kita tidak mungkin diselamatkan. Karena itu Kristus menjadi satu-satunya kunci jalan masuk kepada kerajaan sorga. Saudara, ini menjadi bagian yang harus kita pegang. Bahwa hanya Kristuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain, saudara.
Sehingga orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan hanya punya satu pengharapan, yaitu di dalam Kristus. Saudara, akan tapi kalau kita melihat di dalam konteks Roma 10 ini, kita akan menemukan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu merasa tidak afdol kalau keselamatan itu hanya sekedar percaya kepada Kristus. Jadi mereka merasa bahwa ajaran daripada Paulus yang mengatakan bahwa keselamatan hanya dengan beriman kepada Kristus itu tidak bisa masuk ke dalam pikiran mereka. Bagi mereka itu harus ada plus. Jadi Injil plus-plus, saudara. Apa itu, saudara? Mereka merasa bahwa selain beriman kepada Kristus, mereka harus melakukan hukum Taurat. Dan inilah kalau kita perhatikan di ayat 2-3 Paulus berkata begini. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka mati-matian melakukan hukum Taurat, tetapi dengan konsep yang salah, saudara. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Bahkan lebih jelas dikatakan begini, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Artinya ketika Injil itu disampaikan bahwa dengan percaya kepada Kristus engkau diselamatkan, mereka tidak mau menerimanya. Mereka merasa bahwa pemikiran mereka bahwa Injil harus ditambah hukum Taurat, itulah yang benar. Sehingga mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah yang sejati itu. Sehingga Rasul Paulus di dalam bagian ini dia menjelaskan, bahkan dia mengkontraskan. Oke, kalau kamu mau berpegang seperti ini, aku akan menjelaskan bagaimana perbedaan orang yang dibenarkan karena anugerah semata dengan ditambah hukum Taurat. Karena itu kalau kita lihat di ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Dalam bagian ini Paulus itu mengutip dari Imamat 18 ayat 15. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Ini menjadi dasar bagi orang-orang Yahudi. Dia mau ngomong seperti itu. Betul kan yang dikatakan Musa? Ini loh yang kita pegang, bahwa kita harus melakukan hukum Taurat itu. Tapi Bapak Ibu kalau membaca di pasal sebelumnya, dari awal Rasul Paulus sudah memberikan argumentasi. Bahkan secara khusus kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 10-13 dikatakan demikian. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, maka semua tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik dan seorang pun tidak. Saudara, ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka semua manusia korup adanya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang suci. Lalu bagaimana mereka mau melakukan hukum Taurat yang tuntutannya itu sempurna, saudara? Justru dari hukum Taurat itu, mereka harusnya justru melihat sebagai manusia berdosa, dia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itulah yang Paulus nyatakan di dalam bagian ini. Tidak mungkin mau berusaha apapun manusia, itu adalah hal yang mustahil untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Karena itu hanya Kristuslah yang mampu menggenapkan hukum Taurat. Oleh sebab itu Allah mengirimkan, bahkan Allah berinisiatif di tengah kegagalan manusia mengasihi dia. Allah mengirimkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus saya dan saudara. Saudara, tanpa inisiatif Allah, maka saya dan saudara hari ini tidak mungkin diselamatkan. Karena itu di dalam bagian ini Paulus hendak berkata bahwa segala perbuatan baikmu, segala perbuatan melakukan hukum Taurat itu tidak ada gunanya.
Justru ketika kita semakin berusaha untuk melakukan hukum Taurat, justru disitulah kita menemukan kegagalan demi kegagalan. Karena kita adalah manusia berdosa. Kita tidak akan sampai pada kesempurnaan itu. Karena itu kita membutuhkan kasih Allah. Kita membutuhkan Kristus. Agar kita, setiap kita itu diselamatkan. Karena itu dikatakan saudara di dalam ayat 6 sampai 7, Paulus di dalam bagian ini mengutip dari Ulangan 30 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini, tetapi kebenaran karena iman berkata, janganlah katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ini sebenarnya adalah di dalam teologi, ini adalah sebuah pembahasan atau pembahasaan alegoris saudara. Yang dilebih-lebihkan untuk menunjukkan kemustahilan. Kemustahilan ke dalam usaha manusia untuk mencapai keselamatan itu. Karena itu makanya Paulus berkata demikian. Karena tanpa anugerah Tuhan setiap kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi bagi setiap kita yang telah menerima keselamatan itu dikatakan di ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Setiap kita yang sudah diselamatkan seharusnya mengalami pembaharuan pikiran budi kita. Untuk mengerti bahwa tidak ada seorang pun dengan perbuatan baik bisa selamat. Tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Karena itu dikatakan Paulus di ayat 11-13 ia kembali mengutip Yesaya 28 ayat 16 berkata, kalau kamu percaya maka kamu tidak akan dipermalukan. Menarik saudara. Karena jelas sekali pemikiran bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita lewat perbuatan baik itu hanyalah pikiran bodoh. Karena itu dikatakan Yoel 2 ayat 32. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita berkata demikian. Oke, saya sudah memahami konsep ini. Bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Lalu apa signifikansinya di dalam kehidupan kita? Saudara, ada banyak orang percaya sekalipun di dalam kognitifnya, di dalam pengetahuannya dia tahu bahwa dia diselamatkan karena anugerah. Tetapi ketika dia melihat dosa-dosa dia, bahkan ketika kegagalan demi kegagalan, ketika ditanya, apakah kamu yakin masuk surga? Ada banyak orang percaya itu menjadi bimbang dan ragu. Saudara, seringkali kita mengerti hanya sekedar sebatas pengetahuan, tapi kita tidak sungguh-sungguh menghidupinya. Sehingga saudara, ketika kita meyakini bahwa Yesuslah satu-satu jalannya keselamatan dan kita telah menerimanya, seharusnya itu menjadi sebuah keyakinan yang teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap selamat. Saudara, apa urusannya saudara memiliki keyakinan teguh dengan berdoa bagi orang percaya? Saudara, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seseorang gitu ya yang ingin menawarkan asuransi, saudara. Singkat cerita dia datang ke rumah, yang ngobrol lah ya, saya menyambut dengan baik. Singkat cerita ketika lagi ngobrol-ngobrol, lalu saya banyak bertanya gitu ya. Namanya juga ditawarin asuransi, masa kita langsung, oh ya silakan, gak langsung gitu ya. Pasti kita bertanya banyak. Saudara, ketika saya bertanya, setiap kali saya bertanya satu pertanyaan saudara, dia bilang gini, tunggu sebentar ya. Dia buka laptopnya, dia buka berkasnya, tunggu saya cari tahu dulu jawabannya. Saudara, kebayang gak ya? Dia lagi propose nih asuransi. Terus setiap saya bertanya, dia bilang, tunggu dulu, saya cek dulu ya. Bapak Ibu paham ya? Artinya dia tidak menguasai. Bahkan terakhir saudara, dari sekian banyak pertanyaannya, justru dia semakin bingung. Lalu dia berkata gini aja deh,
besok saya bawa senior saya ya, supaya jelasin kepada Bu Junia gitu ya. Saya jadi mulai bingung gitu ya. Lah kalau dia tidak yakin, lalu bagaimana dia bisa meyakinkan saya, saudara? Betul? Saudara, kalau tidak yakin akan keselamatan saudara, bagaimana saudara bisa berdoa untuk orang-orang yang belum percaya? Lah saudara sendiri gak yakin akan keselamatan saudara. Saudara, apabila detik ini Tuhan panggil kita, dan 5 menit sebelumnya kita baru melakukan dosa, kita baru menghujat orang, kita baru mungkin memaki-maki orang, kira-kira kita masih masuk surga gak, saudara? Saudara, seringkali itu menjadi gejolak di dalam hati kita. Apakah sungguh-sungguh Tuhan menerima saya? Saudara, jikalau kita masih ada pemikiran ini, tidak heran kita tidak punya keyakinan teguh ketika kita berdoa bagi orang-orang yang tidak percaya. Lah, sedangkan kitanya bimbang, saudara. Saudara, kita harus kuat dulu. Kita harus teguh dulu. Kita harus percaya dulu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga kita berdoa, kita penuh dengan keyakinan. Kita doakan saudara kita, orang tua kita, anak kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kita percaya hanya ada satu jalan keselamatan. Dan kita percaya kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, maka Tuhan mampu mengubahkan mereka. Sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus berdoa bagi orang yang belum percaya, saudara? Karena yang kedua, orang percaya telah dibenarkan bertanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik. Karena orang percaya yang telah dibenarkan bertanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik. Saudara, perhatikan ayat 14-15 dikatakan demikian. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika dia tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Di situ ada satu kata yang diulang di ayat 13 dan ayat 14. Yaitu katanya adalah berseru. Menarik, saudara. Apa maksudnya? Saudara, perhatikan, dikatakan begini. Secara gampang ya, kita berkata bahwa orang yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan jika mereka percaya. Tetapi kepercayaan kepada Kristus itu tidak mungkin tanpa pengetahuan tentang Allah. Paham ya saudara sampai sini? Bahwa orang yang berseru kepada Kristus, dia akan diselamatkan dia ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tetapi kepercayaan kepada Kristus tidak mungkin tanpa pengetahuan tentang siapakah Allah itu. Satu orang mendengar tentang Kristus hanya dapat terjadi apabila ada orang yang memproklamasikan atau memberitakan kabar keselamatan itu. Dan pesan mengenai Kristus tidak akan diberitakan kecuali ada orang yang mau diutus untuk memberitakannya. Saudara, ini menjadi panggilan setiap kita orang-orang percaya. Saudara, ketika Paulus menulis ini, dia sadar betul betapa ini urgent untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena ada begitu banyak orang yang belum mendengar Injil itu. Bukan karena mereka menolak, saudara. Walaupun ada sebagian orang menolak. Tapi ada banyak orang, mereka belum percaya kepada Kristus karena tidak ada yang memberitakannya. Jangankan memberitakannya, saudara. Berdoa saja mungkin kita tidak berdoa bagi mereka. Lalu bagaimana mereka mau percaya kepada Kristus? Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus tahu betul bahwa kita diselamatkan bukan hanya berhenti di kita, saudara. Saudara, kalau Tuhan hanya mau menyelamatkan kita, ya sudah, Tuhan selamatkan, angkat kita semua, betul? Kenapa?
Kenapa kita masih ada di dunia ini, saudara? Karena kita dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Untuk menyatakan kemuliaannya. Baik lewat perkataan kita, baik lewat perbuatan kita. Bagaimana kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun berada. Saudara, menarik sekali, Max Lucado berkata demikian. Tuhan tidak membutuhkan Anda dan saya untuk melakukan pekerjaannya. Kita adalah para pembawa pesan yang berguna bukan karena kehebatannya, tetapi hanya karena kemurahannya. Saudara, dikatakan, Tuhan tidak membutuhkan Anda dan saya untuk melakukan pekerjaannya. Kita hanyalah pembawa pesan yang berguna karena kemurahannya, bukan karena kepandaian kita. Saudara, kalau saya dan saudara dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan memberitakan Injil, bahkan menjadi alat Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang yang belum percaya, itu sebuah hak istimewa, sebuah privilege. Tapi seringkali itu menjadi beban. Atau mungkin justru itu gak pernah terlintas di dalam hati kita. Karena kita gak merasa itu worth it untuk kita perjuangkan. Saudara, kalau kita tahu apa artinya orang yang diselamatkan, orang yang hina dan berdosa tidak pantas diselamatkan, tapi mendapatkan anugerah yang besar, maka saya percaya dia mengerti isi hati Allah. Dia mampu menangkap isi hati Allah. Bahwa Allah mengasihi semua orang berdosa. Dia rindu semua orang diselamatkan. Karena itulah dia datang ke dalam dunia ini. Dan salah satu cara, ia mau memakai saya dan saudara menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu Yohanes 17 ayat 18 berkata demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, yaitu saya dan saudara, ke dalam dunia. Karena itu kita sering mengenal dengan amanat agung, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang wanita yang bernama Karen Watson. Saudara, suatu hari Karen Watson ini mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Pertama, dia harus kehilangan tunangannya, kemudian tidak lama ia harus kehilangan orang tuanya. Saudara, tetapi di tengah segala pergumulan kehilangan dia, tak pernah membuat ia berhenti mengasihi Tuhan. Saudara, di suatu ketika pada tanggal 15 Maret tahun 2004, dia meresponi panggilan Tuhan, saudara. Dia berangkat ke Irak Utara. Saudara, pada saat dia berangkat ke Irak, pada saat itu Irak itu mengalami kondisi perang yang luar biasa ya. Ada banyak perang saudara yang terjadi pada saat itu. Dan dia datang saudara ke Irak, seorang perempuan Bapak Ibu ya. Seorang perempuan, dia meresponi panggilan Tuhan di tengah pergumulan, baru saja kehilangan tunangan, kehilangan orang tua. Saudara, berapa banyak ketika kita mengalami penderitaan pergumulan, kita justru meninggalkan Tuhan. Tetapi justru Karen Watson ini di tengah segala pergumulannya ia tetap mengasihi Tuhan, bahkan dia mampu meresponi panggilan Tuhan, dia pelayanan misi ke Irak. Saudara, apa yang terjadi saudara? Suatu hari ketika dia membantu untuk membuat pemurnian air, karena mencari air yang bersih itu sangat sulit. Jadi dia bersama dengan rekan-rekannya saudara, dia membuat pemurnian air, dan setelah selesai dia masuk ke mobil. Saudara, apa yang terjadi? Baru mereka masuk ke mobil saudara, Karen dan 2 misionaris lainnya itu dibunuh tepat pada saat itu dan meninggal dunia. Saudara, ada banyak orang yang berkata, dia udah ikut Tuhan, dia melayani Tuhan, dia meresponi panggilan, tetapi sia-sia, betul? Secara kacamata manusia pasti kita bilang, it's not worth it. Itu enggak berharga buat kita untuk ikut Tuhan.
bagus-bagusnya. Dia melayani Tuhan, baru selesai membangun tempat pemurnian air, masuk mobil, ditembak mati bersama dengan 2 rekan lainnya. Saudara, singkat cerita akhirnya dia dibawa pulang ke negaranya, saudara. Dan akhirnya di dalam prosesi pemakaman, pendetanya ternyata sudah diberikan sebuah surat sebelum Karen Watson ini meninggalkan negaranya. Jadi dia titipkan sebuah surat yang dia menyatakan bahwa surat ini hanya boleh dibuka ketika saya meninggal dunia. Karena dia sudah meninggal dunia, lalu pendetanya di dalam ibadah pemakamannya lalu akhirnya membuka surat itu. Saudara, dia berkata demikian di dalam suratnya. Ketika Tuhan memanggil, tidak ada penyesalan. Saya mencoba membagikan hati saya kepada Anda sebanyak mungkin. Saya tidak dipanggil ke suatu tempat tertentu, tetapi saya dipanggil kepada Tuhan. Menaatinya adalah tujuan hidup saya. Menderita itu sudah diduga. Kemuliaannya adalah imbalan bagi saya. Kemuliaannya cukup bagi saya. Bahkan di akhir suratnya dia berkata demikian, saudara. Mengenai pemakaman saya, usahakanlah yang kecil saja, sederhana saja. Tapi satu yang saya titipkan, khotbahkanlah Injil. Khotbahkanlah dengan berani. Khotbahkanlah tentang karya keselamatan, tentang perubahan hidup, dan tentang Injil yang ada di dalam hatimu. Saudara, saya percaya hanya orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya dan bahwa dia sadar dia bukan siapa-siapa, bahkan dia tidak berguna sama sekali. Dia hanyalah sampah yang Tuhan pungut, menjadi seorang yang begitu berharga di mata Tuhan, raja di atas segala raja. Itu adalah orang yang mampu meresponi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara, mungkin di antara kita tidak dipanggil seperti Karen Watson ini. Berangkat ke suatu negara, berangkat ke suatu daerah di pedalaman untuk langsung memberitakan Injil. Tapi saya percaya hari ini engkau dan saya diberikan lutut ini untuk berdoa bagi orang-orang yang belum percaya. Pertanyaannya, sudahkah saya dan saudara berdoa bagi orang-orang yang belum percaya? Saudara, minggu depan saudara, secara khusus orang-orang Tionghoa kita merayakan Imlek, saudara. Itu sesungguhnya menjadi momen ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Entah itu orang tua kita, kakak adik kita, cucu kita, anak kita. Mulailah dari lutut ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Membukakan hati mereka untuk menemukan Tuhan yang sejati itu. Karena kita tahu hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan. Saudara, saya percaya ketika engkau mengasihi seseorang, maka engkau akan mati-matian untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Bukan sekedar angpau saudara yang kita berikan, tapi hati ini yang berkobar-kobar untuk mendoakan, bahkan untuk memberitakan Injil. Karena kita tahu saudara, harta segala sesuatu yang kita miliki hari ini, itu tidak akan kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Tinggal iman kita kepada Kristus. Itulah yang menjadi pengharapan dan pegangan kita. Saudara, saya percaya saya dan saudara tentunya mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bahkan terlebih lagi kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Kita yang tidak layak, kita diselamatkan. Harusnya itu menjadi dorongan modal kita untuk dengan sepenuh hati untuk terus mengingat orang-orang yang belum percaya di dalam doa-doa kita. Dan bahkan lebih lagi,
memohon anugerah Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita berdoa.